Selamat datang di Novum Regime Analysis, channel yang akan membahas bagaimana tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi saya tidak akan membahas terlalu jauh. Saya ingin langsung menyampaikan kepada narasumber, sebenarnya Prof, apa yang ingin diharapkan dari adanya channel yang baru ini? Iya, sebenarnya ini upaya untuk memperluas pemahaman kepada publik bahwa memang ketika kita bicara mengenai birokrasi, tidaklah merupakan sebuah entitas yang berdiri sendiri, karena bagaimanapun juga dari sisi konsep maupun juga sisi praktik yang kita lihat selama ini memang agak mengalami kesulitan ya pemerintah ketika ingin mengutak-atik birokrasi pemerintahnya saja tanpa melibatkan berbagai sektor maupun aspek gitu kan. Nah, sehingga kita ingin melalui channel ini, melalui podcast ini, kita ingin membahas bagaimana memperbaiki pemerintahan itu melalui konsep yang kita kenal dengan tata kelola ya pemerintahan, tetapi juga akan melihat bagaimana pengaruhnya. Jadi tidak hanya pemerintah berpengaruh terhadap berbagai sektor, tapi bagaimana sektor-sektor lain itu mempengaruhi pemerintah itu sehingga pemerintah itu bisa efektif. Apalagi ke depan semakin sulit ya keadaan yang dihadapi dan tidak menentu, yang kita kenal dengan istilah sekarang itu VUCA ya, totality, kemudian uncertainty, complexity, and ambiguity. Nah, ini tentu lingkungannya sangat dinamis, sehingga kita harus bisa mendiskusikan di podcast ini berbagai format yang memungkinkan kita bisa adaptasikan dengan konteks Indonesia, sehingga ke depan tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa betul-betul berfungsi untuk menjadi mesin ya pemerintah ini dalam rangka untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Saya kira itu tujuannya, sehingga kita ingin membahas lebih luas bagaimana seperti yang saya katakan tadi, tata kelola pemerintahan itu dilihat dari sistem yang besar gitu, bukan dalam konteks yang sempit Prof, ya. birokrasi saja ya. Oke. Sebenarnya governance ini, Prof, bagaimana perkembangannya sampai dari A sampai Z ini? Bagaimana sebenarnya perkembangan dari governance sendiri ini, Prof? Iya, sebenarnya ini governance ini kan berkembang di negara-negara yang kita sebut sebagai negara-negara yang tergabung di dalam Anglo-Saxon American ya, yang memang terus mereka melakukan upaya-upaya reformasi sistem administrasi pemerintahannya itu, sehingga tiba pada era seperti sekarang ini yang disebut dengan good governance sebenarnya kan. Dan tentu perkembangannya di sana juga saling melengkapi antara perkembangan di dunia bisnis, karena bagaimanapun juga istilah good governance itu kan di dunia bisnis yang kemudian awalnya memang dari dunia bisnis memang, Prof. Iya, kemudian diakomodasi di dalam sistem pemerintahan, di mana kita lihat bahwa tren perkembangan negara-negara Amerika dan Inggris dan berbagai negara lainnya itu memang cenderung mengakomodasi sistem-sistem yang ada di dunia bisnis untuk kemudian memperkaya penerapan sistem administrasi di pemerintahan atau di negara gitu ya. Nah, jadi panjang kalau kita mau cerita ini. Panjang, Prof. Nah, Indonesia dalam konteks ini yang merupakan salah satu negara yang terpengaruh dengan itu. Nah, inilah sebenarnya yang saya kira mewajibkan kita untuk mencari celah-celah bagaimana agar pendekatan yang lahir di negara barat tentu dengan konteks dan kultur yang berbeda dan sistem pemerintahan berbeda bisa kita adaptasikan sehingga sesuai dengan konteks keindonesiaan. Nah, itu juga salah satu maksud daripada podcast kita ini, bagaimana kita melihat dari berbagai perspektif, dan yang terpenting adalah
bagaimana kita mengadaptasikan sebenarnya sistem ini, karena ini merupakan sebuah gerakan global yang sulit kita tidak ikut di dalamnya, karena instrumen-instrumen regulasi atau kebijakan internasional itu basisnya pada governance itu. Jadi bagaimana sebenarnya ini Prof awal masuk governance ini di Indonesia? Mungkin Prof bisa jelaskan secara sejarahnya governance ini sehingga bisa ada di Indonesia. Bagaimana Prof? Ya, sebenarnya kita ini kan bukan dalam kategori aliran mereka sebenarnya kan, karena kalau kita mencoba melihat misalnya sejarah penerapan sistem administrasi di belahan dunia ini itu sangat jelas dalam bukunya Tradisi Administrasi Publik oleh Guy Peters, ya, di mana mengatakan di situ bahwa sebenarnya ada 10 sebenarnya model atau aliran sistem administrasi yang dipraktekkan di berbagai negara gitu kan. Tetapi kalau kita coba giring ke dalam sistem yang banyak dipakai mendominasi, ya, yaitu dua sebenarnya. Satu namanya Eropa kontinental, dan itu negara-negara di Eropa yang memang memiliki kekhasan sendiri di dalam menerapkan sistem administrasi mereka yang kemudian kita kenal dengan administrasi negara. Dan Indonesia merupakan salah satu negara jajahan yang dijajah oleh salah satu negara Eropa kontinental, yaitu Belanda. Jadi ikut produk turunannya Prof, Ya, sehingga begitu kita merdeka, akibatnya kita ya mengakomodasi sistem yang selama ini digunakan oleh penjajah, yang kemudian kita akomodasi, kita adopsi. Tapi sebenarnya kan ada perbedaan antara di negara Belanda sistem administrasinya dengan di Indonesia. Kalau di Belanda kan itu untuk mensejahterakan rakyatnya, sementara kalau Indonesia itu mempertahankan kekuasaan atau kolonialisme. Jadi memang penggunaan instrumen itu berbeda. Nah, kita tahu bahwa Eropa kontinental ini kan memang berbasis pada hukum atau Rechtsstaat, ya, ya betul Prof. Di mana civil law system itu yang merupakan dasar dia dalam praktek-praktek pemerintahan, yang memang negara itu memiliki kekuasaan yang luar biasa karena mengatur individu sampai negara, begitu kan. Nah, karena itu sering kita mendengar istilah hukum itu panglima, itu kan. Nah, ini yang kemudian berkembang terus, dan oleh Sumitro Plan dulu itu, ya, ada memang programnya itu, dan mengatakan bahwa sangat sulit memang mempraktekkan administrasi negara kita karena peninggalan Belanda ini sangat berbasis pada hukum, lalu kemudian ya pegawai kita tidak begitu memahami dengan baik sehingga kita kesulitan menerapkan seperti itu, ya. Nah, dan memang oleh Guy Peters sebutkan bahwa memang di negara-negara baru merdeka itu memang sulit untuk membentuk sebuah sistem administrasi negara yang khas untuk dia, karena ya pengaruh-pengaruh luar sangat kuat gitu kan, apalagi setelah globalisasi. Jadi memang ciri administrasi negara kita itu jadi bukan publik, ya, administrasi negara. Oh, ini ada lagi Prof perbedaan antara administrasi negara Iya, dan publik. jadi Eropa kontinental itu lebih kental sebenarnya Weberian state gitu, jadi bergaya Weberian kan. Nah, di mana sistem administrasinya itu seperti itu. Jadi negara memang, makanya disebut administrasi negara, ya kan? Nah, itulah sebenarnya yang membedakan kita. Kalau negara-negara Barat, Inggris dan Amerika disebut dengan England American itu, kepanjangan dari Anglo-Saxon dan Amerika itu memang mereka mengenal istilah administrasi publik, bukan administrasi negara. Jadi mereka itu memang akar hukumnya itu disebut dengan stateless. Jadi dalam arti bahwa memang negara tidak terlalu banyak mencampuri urusan masyarakat karena berbasis pada individualisme, sehingga urusan-urusan individu tidak ditangani negara, hanya yang bersifat yang kolektif itu disebut dengan administrasi publik, gitu kan. Kalau kita kan negara, karena mereka menggunakan common law system. Kalau kita kan civil law system, jadi beda memang, ya kan. Jadi akar sejarahnya memang mereka menggunakan administrasi publik, kita administrasi negara. Nah, itu ceritanya, jadi memang berbeda gitu kan. Jadi memang panjang memang anunya Prof, Panjang. Nah, perdiskusiannya, ya. dan kalau kita melihat kenapa Indonesia kemudian sekarang ini sudah berganti
namun menjadi atau menggunakan pendekatan administrasi publik. Ya, Negaranya itu. kok silang gitu Betul, kan. Prof. Nah, ini sebenarnya kita mengalami 2 kali fase sejarah yang menyebabkan kemudian sistem administrasi pemerintahan kita itu cenderung ke arah barat, sudah meninggalkan yang lama gitu kan. Sudah meninggalkan bekas jajahan ceritanya, Prof. Iya, Sudah transisi. meninggalkan karena memang pada saat tahun sekitar 1955 sampai 1963 itu memang Amerika punya namanya Proyek Administrasi Publik Amerika Serikat waktu itu kan, dan itu memberikan bantuan kepada negara-negara yang masuk kategori pernah dijajah gitu kan, sehingga pada saat itu Amerika menggelontorkan anggaran sekitar 187 juta dolar gitu ya. Besar sekali dananya, Besar Prof. sekali. Dan itu mengirim mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara yang mereka bantu itu untuk masuk ke Amerika sebanyak 6.000 orang. Khusus berkaitan dengan administrasi publik itu sekitar 33,7 juta dolar. Nah, itu 6,1 juta dolar diantaranya itu khusus Indonesia. Wah, ternyata besar sekali alokasi Ya, untuk dan Indonesia, Prof. pada Ya. saat itu USAID itu dulu namanya EKA ya. Terus antara 1952 sampai 1952 sampai 62 itu memberangkatkan 502 orang mahasiswa Indonesia untuk belajar tentang administrasi publik Indonesia. Nah, itu juga disebabkan karena adanya penilaian ya dari ahli administrasi publik Amerika yang datang ke Indonesia. Nah, itu mereka datang itu yang diutus adalah Profesor Litchfield dan Rankin ya. Nah, beliau menyimpulkan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang bisa mempraktekkan ilmu administrasi publik. Sampai keputusan itu, Prof. Ya, hasil pantau mereka kan. Nah, menurut pandangan saya memang tidak akan mungkin karena pada saat itu sistem administrasi pemerintahan kita kan berbasis pada Eropa kontinental yang memang menekankan pada administrasi negara bukan administrasi publik. Jadi beda indeks penilaiannya, Prof. Ya. Beda, jadi instrumen dipakai itu administrasi publik, sementara di praktek Indonesia itu masih berbau Eropa kontinental yang peninggalan Belanda. Jadi ujung pukul ujung ini, Prof. Ya, ya. akhirnya disimpulkan, maka dia bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu bahwa ya itu tadi bahwa harus memberangkatkan ini ya mahasiswa Indonesia untuk belajar supaya dia terampil menerapkan administrasi publik. Nah, lebih jauh dari itu kemudian direkomendasikan bagaimana supaya PNS di Indonesia itu bisa terampil menerapkan administrasi publik, maka direkomendasikanlah pembentukan lembaga administrasi negara. Oh, dari situ Lewat sejarah Perpres lahirnya, waktu Prof. itu Ya. kan, iya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sampai sekarang nomenklaturnya masih administrasi negara. Iya, belum berubah, Prof. Iya, belum berubah. Nah, lebih tanda kutip konyol ya. Lalu kemudian kita menerjemahkan bahwa untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan Indonesia itu, maka dibentuk satu lembaga khusus yang menangani itu yang disebut dengan Kementerian PAN-RB kan, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini juga sebenarnya merupakan rekomendasi daripada Weberian State memang bahwa ketika kita menggunakan pendekatan Eropa kontinental, maka penekanan pada perbaikan institusi. Institusi berarti birokrasi ini diperbaiki. Dan kalau berbicara birokrasi hampir semua menyentuh, Prof. Padahal kalau kita lihat dalam konteks kekinian, ya, tidak bisa kita reformasi birokrasi itu hanya birokrasi yang diformasi karena dia berperan, dia dari dalam mempengaruhi lingkungannya, tapi dari lingkungan aja mempengaruhi dia, gitu kan? Nah, sehingga kita bisa melihat apalagi dalam konteks kementerian, walaupun di dalamnya ada namanya deputi SDM, deputi kelembagaan dan ketelaksanaan, kemudian deputi pelayanan publik, tapi kita lihat bahwa substansi yang direform di dalam aspek dalam tugas pokok kementerian itu hanya fokus pada perbaikan struktur organisasi dan kepegawaian. Jadi karena itu sampai sekarang kita lihat walaupun kita sudah memiliki namanya grand design reformasi birokrasi, tapi ya perkembangannya tidak menggembirakan sebenarnya. Ya karena hanya fokus itu. Nah, sebenarnya misalnya
tugas pemerintah itu kan menjaga demokrasi. Tugas pemerintah itu bagaimana mencegah korupsi. Nah, korupsi itu naik, Indeksnya naik, Prof. naik terus misalnya. Kalau birokrasi, walaupun kita tahu bahwa indeksnya itu kan dipengaruhi banyak aspek, tetapi akan konyol kalau birokrasi itu memperbaiki sistem internal sementara dipengaruhi oleh aktor-aktor lain, misalnya aktor pengusaha, bisnis kan itu kan praktek-praktek korupsi kan kolaborasi atau koalisi antara Ada yang mempengaruhi lingkungan luar, iya, Prof. tidak Ya? bisa kan, apalagi misalnya pengaruh di aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, masalah itu semuanya. Jadi dimanapun reformasi birokrasi dilakukan sekarang sudah, kalau kita melihat dari Perpres 81 2010 kan masih 13 tahun sekarang, tapi kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah itulah sebabnya sehingga kita lihat bahwa kita mau konsisten dengan menggunakan pendekatan Eropa kontinental sangat sulit karena kita dipengaruhi oleh Amerika. Nah, sehingga kalau tadi pertanyaannya governance-nya itu kan berkembang di negara-negara Eropa ya, khususnya misalnya Inggris dan Amerika dan beberapa negara Commonwealth dan sekutu-sekutu Amerika memang. Nah, itu juga kalau kita mau tahu sejarahnya sebenarnya kan begini. Dulu administrasi publik, kemudian tahun 1972 itu para ahli praktisi daripada administrasi publik itu melihat bahwa kok jargonnya itu administrasi publik efisien efektif, tapi kok tidak, sulit dicapai gitu kan. Nah sehingga mereka itu mulai memperluas kajian-kajiannya. Kenapa di sektor bisnis sama-sama menggunakan ilmu administrasi, tapi kok efektif efisien gitu kan. Nah sehingga di tahun 72-an itu mulailah mereka mencoba untuk mempelajari bagaimana sistem administrasi bisnis gitu kan yang sukses begitu. Nah akhirnya mereka menyimpulkan kalau begitu kenapa tidak kita mencoba untuk mengakomodasi kelebihan-kelebihan bisnis di pemerintahan ke publik gitu kan. Maka pada saat itu diambillah misalnya manajemen keuangan, manajemen SDM-nya, manajemen operasionalnya masuk ke dalam administrasi publik. Maka muncullah di situ penggunaan istilah manajemen. Oh, jadi ada yang ditarik memang, Prof. Tarik dari bisnis itu kemudian Lalu menjadi diadaptasi. ya digantilah administrasi publik menjadi manajemen publik. Oh, itu asal anunya, Prof. Asal Ya? muasalnya. Ya, asal muasalnya. Nah, di 90-an kemudian terjadi kita lihat ada kita dengar istilah new public management. Betul, Prof. Kalau ada new berarti ada old kan? Ya. Nah, oldnya tadi tahun 72-an itu. Oh. Ya, yang kemudian pada saat itu dibarengi dengan krisis terjadi waktu itu. Lalu Amerika berupaya bagaimana cara mensiasati supaya keterbatasan anggaran berkaitan dengan pembiayaan pemerintah ini. Dalam bersamaan juga kepuasan masyarakat terhadap layanan diberikan pemerintah juga pada saat itu lemah gitu ya, tidak bagus gitu. Sehingga mencari upaya bagaimana mensiasati kondisi ini. Nah, pada saat bersamaan muncul namanya neoliberalisme. Bersamaan Muncul. Neoliberalisme itu kan menekankan bahwa ekonomi itu akan berkembang dengan baik tanpa terjadi banyak distorsi ketika negara tidak banyak mencampuri. Itu substansi daripada neoliberalisme. Jadi semakin negara tidak mencampuri ekonomi, maka ekonomi itu akan berkembang dengan sendirinya. Semakin sedikit campur tangan negara. Ya. Namanya mekanisme koordinasi, namanya itu invisible hand dalam istilah Adam Smith gitu kan. Nah, lalu kemudian muncul bukunya Reinventing Government. Ya, betul. Ya kan? Gabler gitu kan? Nah, yang di situ berpikir bahwa yang 10 strategi itu kan bahwa saatnya untuk kemudian menggunakan pendekatan seperti ini. Maka kalau begitu, nah itu terjadi di era Clinton dan Al Gore. Terpilihnya gitu kan. Nah, lalu kemudian diakomodasilah itu bahwa keluhan masyarakat terkait dengan kualitas pelayanan yang selama ini dirasakan masyarakat tidak optimal, mengambil idenya dari neoliberalisme. Kalau begitu pemerintah harus mulai mengurangi perannya, tetap dia bertanggung jawab dari awalnya menjadi produsen sekaligus mendelivery ya layanan diberikan kepada masyarakat itu fokus kepada sekedar mengatur terkait dengan regulasinya. Oh, jadi ditarik langsung, Prof. Nah, sehingga keluhan masyarakat terkait dengan layanan yang
tidak berkualitas itu diserahkan ke pasar. Dia diserahkan ke maintenance pasar. Jadi kewajiban mereka itu kan dua, mengatur, melayani. Mengaturnya dia tetap ambil, melayani serahkan ke swasta. Karena swasta ini sudah punya kultur untuk melayani dengan baik, karena memang sudah budayanya ya. Kalau tidak bagus pelayanannya kan pasti tidak laku produknya atau jasanya kan. Lalu mereka ditender. Nah, pada saat ditender ini terjadi efisiensi anggaran. Nah, kemudian implikasinya pegawai banyak dipensiunkan dini, tidak perlu pakai pegawai memberi pelayanan, kan diserahkan ke swasta. Dan evaluasi kinerja terhadap swasta itu kan gampang, ketika tidak bagus ganti. Gampang, Prof. Ya. Gampang, jadi akhirnya kan mereka berbondong-bondong untuk ikut tender pemerintah dalam menjalankan kewajiban pemerintah itu, sehingga layanan semakin berkualitas karena yang laksanakan swasta. Maka muncullah berbagai misalnya kan keterbatasan anggaran ya, ada sebutan public private partnership. Nah itu kan di akomodasi Indonesia itu pembiayaan kan ada. Nah, kemudian contracting out ya kan, itu semua di akomodasi Indonesia. Nah di dalam istilah New Public Management ini itu banyak versinya. Ada juga kalau Amerika itu kan versi Revenue Government, tapi dia New Public Management. Di Inggris New Public Management versinya namanya itu Westminster atau Managerialism, beda juga karena tentu reformasi itu berkaitan dengan kepentingan negaranya. Jadi seperti Inggris itu lebih dominan memang bagaimana BUMN-nya itu diswastanisasi sehingga lebih nyata kontribusinya bagi APBN mereka daripada APBN itu BUMN itu dikelola oleh pemerintah tidak pernah untung seperti kasus Indonesia kan. Betul, Prof. Ya, manajer yang sejahtera pegawai tapi tidak ada kontribusi bagi negara terkait dengan pajak. Ya. Banding serahkan swasta, tinggal kita jaga mayoritas saham kita tapi dikelola oleh swasta sehingga untung itu perusahaan memberi kontribusi bagi negara APBN. Nah, beda Amerika itu kan direformasi kan mindsetnya, perilakunya, makanya namanya Revenue Government itu yang direformasi adalah perilaku birokratnya yang menggunakan mindset wirausaha, mewirausahakan birokrasi kan, dalam arti bahwa jangan uang yang diberikan itu kau habiskan, tapi bagaimana kamu gulirkan sehingga itu bisa bertumbuh itu uang kan, jadi tidak dihabiskan. Nah itulah strategi dari Revenue Government. Nah dari perkembangannya itu kan kemudian, nah ada juga diskursus yang di Fredrickson itu yang menyebut sebagai New Public Administration, bukan New Public Management kan? Iya. Karena kan ini kewajiban pemerintah itu kan ada prinsip-prinsip pelayanan. Pertama, pelayanan tidak boleh dikomersilkan. Yang kedua namanya no accessibility, tidak bisa beda-bedakan. Kalau diserahkan ke swasta akan terjadi itu pelanggaran-pelanggaran. Makanya muncul yang namanya New Public Service. Ya kan, dan yang mengkritik terkait dengan New Public Management. Sedangkan Fredrickson menyebut bahwa harus ada satu yang sangat penting dalam praktek, yaitu keadilan sosial, social equity gitu kan. Nah disitulah itu dipengaruhi oleh ilmu namanya public choice oleh Buchanan pada saat itu kan. Nah di situ perkembangannya muncullah namanya good governance, sebenarnya ini kombinasi di bisnis. Nah, good governance inilah yang kemudian oleh Julius Nyerere, Presiden Uganda waktu itu menyebut bahwa good governance plan itu adalah imperialisme baru negara barat kepada negara-negara berkembang. Karena itu tidak siap kan, ya kan, sehingga dengan instrumen mereka kan luar biasa seperti WTO, IMF, World Bank semua itu kan sebenarnya langsung banyak lembaga yang lahir. Lembaga-lembaga sebenarnya jelmaan mereka semua kan, di mana mengedepankan transparansi, akuntabel dan sebagainya. Kita kan belum siap semua kan. Belum lengkap Prof instrumennya ya. Iya, tapi akhirnya kita dipaksa untuk ikut karena dasar pemberian bantuan itu ya harus laksanakan itu kan. Oh dikasih bantuan tapi ini terapkan. Ya, praktekan. Makanya dikatakan oleh Guy Peters bahwa tidak pernah berkembang mereka karena negara-negara itu diintervensi dengan syarat-syarat tertentu di mana mereka harus menjalankan prinsip-prinsip yang harus dalam aturan mereka gitu kan. Nah itulah sebabnya ya, bermata dua, bisa kita lihat dari sisi positif itu governance, bisa juga dari sisi lain. Coba misalnya Indonesia ketika mau tidak mengekspor nikelnya, kan WTO berperan kan. WTO itu siapa? Siapa di belakangnya Prof? Iya, mereka semua kan.
Itu kan multinational corporation sebenarnya. Nah, tetapi secara konseptual governance sebenarnya itu memiliki keuntungan kalau kita lihat dari perspektif berbeda begini. Kan substansi governance sebenarnya itu bicara mengenai aktor. Oh, itu substansinya Prof, aktor ya. Substansinya bahwa pemerintah tidak mungkin sukses sendiri tanpa melibatkan resources lain. Karena secara teoretik dalam dunia bisnis tidak ada perusahaan yang mampu berdiri sendiri, tidak bisa. Karena muncullah kolaborasi namanya berbagai kerjasama antara perusahaan kan, Iya, Prof. yang sudah bukan lagi competition tapi competition, itu kan sudah lama konsepnya kan. Jadi ada kesadaran. Karena itu pemerintahan yang bagus, terkoordinasi bagus itu ketika melibatkan berbagai aktor. Maka di awal-awal itu kita mendengar istilah civil society, ya kan, business society, government society. Ini tiga ini muncul apa sebenarnya networking. Dari jejaring antara tiga aktor ini akan memperbaiki pemerintahan. Selain pemerintah ketika akan membuat regulasi kebijakan program melibatkan aktor-aktor lain. Ketika memiliki keterbatasan sumber daya, maka dia bisa memanfaatkan aktor-aktor lain. Ya kan, sehingga muncullah sekarang namanya pentahelix, hexahelix dan sebagainya. Itu merupakan perluasan dari bagaimana pemerintah melibatkan berbagai aktor. Sehingga muncul disebut dengan collaborative governance, ya kan, inovatif governance melalui berbagai macam keterlibatan berbagai aktor. Nah, itulah sebenarnya sejarahnya governance, sehingga Indonesia ini dimasuki gelombang kedua yang tadi kan 55 ya sampai 63 itu. Gelombang kedua terjadi reformasi. Reformasi 98. Oh, ini yang gelombang keduanya, Prof. Menyebabkan kalau kita lihat sekarang nilai tahun politik kacau ini kan. Ribut lagi. Karena secara substansi berbeda secara kultural antara masyarakat kita dengan sistem yang selama ini kita pakai gitu kan. Nah, jadi administrasi publik saja itu secara substansial sebenarnya basisnya pada individualisme. Basisnya itu, Prof. Penekanannya ya. Sementara kita masyarakatnya masyarakat gotong royong, sosial, community kan. Nah, jadi berbeda. Nah, tahun 98 ketika Habibie berkuasa itu kan berkuasa 575 hari. Sangat singkat, Prof ya. Sangat singkat. Tapi yang mencengangkan mampu membuat undang-undang sebanyak 75 buah. Tambah satu perpu pelepasan Timur-Timur. Produktif sekali, Prof. Kalau mau dilihat jumlahnya. Coba telusur di Google. Berapa rata-rata DPR Prolegnas yang dicanangkan sekian ratus, yang selesai cuma berapa? Puluhan. Tinggilah 20-an ya. Ini hanya 575 hari mampu menghasilkan 75 undang-undang. Nah, siapa yang mengerjakan itu? Menarik sebenarnya ini, Prof. Ya, ternyata yang bantu adalah National Democrat Institute. Jadi institusi yang membantu kita adalah Demokratnya Amerika. Itu partai ya, Prof? Iya. Partai. Iya. Semacam lembaga dia ya. Nah, inilah yang kemudian membantu Indonesia membuat 75 undang-undang, proses transisi reformasi ke Orde Baru ke reformasi. Di sinilah terjadi kekacauan yang kemudian isme yang dipakai oleh NDI ini diterapkan undang-undang kita yang di atasnya Pancasila dasarnya, diimplanlah ke dalam sistem liberalisme, individualisme ke dalam undang-undang dasar kita. Oh, jadi dari situ awal perpecahannya, Prof ya? Ya, mulai tidak kacau sampai sekarang. Karena mulai lembaga demokrasi kita, ada DPD kan, MPR masih ada tapi dikurangi kemudian kewenangannya, lalu kemudian berubahlah kekuasaan terbesar ada di partai politik, ya kan, dulunya MPR yang memilih presiden, kemudian dulu partai politik bagian dari golongan, ya, karena kan MPR itu musyawarah mufakat oleh siapa? Oleh seluruh golongan di Indonesia. Inilah yang berhak memilih presiden. Tapi reformasi berubah dalam undang-undang di mana yang berkuasa partai politik. Dia hanya seremonial kan, MPR kan? Ya, Prof. Nah, jadi kekuasaan bergeser dari MPR ke DPR atau partai politik. Termasuk sekarang untuk mencalonkan presiden harus minimal 20% kursi atau gabungan partai politik untuk mencapai 20%. Nah, ini yang terjadi yang kemudian
definisi demokrasi tidak dalam artian lagi musyawarah mufakat, tapi voting. Nah, karena disitulah kemudian kita akomodasi dari sistem di Amerika. Sehingga kita pemilihan presidennya itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau dulu kita win-win solution karena musyawarah mufakat, tiba-tiba harus zero sum game. 50+1, 49 terserah mau apa, mau kecewa mau apa, tidak apa. Nah ini yang tentu berbeda secara kultural, di mana mereka di negara barat, pertama melek terhadap politik tinggi, tingkat pendidikan mereka bagus, nah kemudian mereka memiliki individualisme. Kalau kita kan tidak, karena kita lebih banyak menggunakan rasa kan, dia kan rasionalitas kan. Iya. Nah jadi kalau mereka kalah, langsung itu yang kalah mengucapkan selamat kepada ini. Kita susah, karena itulah kemudian kita lihat impact-nya di level bawah, kita konflik terus. Kadang-kadang para kontestan sudah akur, di bawah masih konflik. Iya. Betul, Prof. Iya, sehingga bahkan antara suami istri bisa pisah cerai gara-gara perbedaan pilihan politik gitu kan. Nah ini yang terjadi sehingga akibatnya kita disuruh bersaing, sebenarnya bukan kultur kita. Karena menggunakan demokrasi dimaknai dengan kuantitatif. Nah, sehingga ditambah lagi dengan sistem politik kita di mana menggunakan proporsional terbuka, sudah menentukan gitu kan. Kemudian partai politik tidak jelas ideologinya. Yang kita bisa identifikasi ideologinya uang. Untuk bisa mendapatkan uang, ya berkuasa. Caranya berkoalisi supaya menang. Jadi kalau dulu kan misalnya kalau Amerika kan jelas partai Demokrat, Republik jelas ya. Sangat jelas gitu. Ada check and balance ya. Iya, pokoknya kalau mau pilih ini orientasinya, sama mana? Mau partai katanya Islam, mau katanya nasionalis, tidak ada. Gabung dalam koalisi. Saya yang penting kekuasaan kan. Nah inilah kemudian menggeser keadaan. Sekarang terjadi lagi perubahan yang berbeda sama sekali, semakin jauh. Kalau saya katakan tadi bahwa partai politik berkuasa, tapi sekarang hanya di dalam pemilihan presiden. Tetapi sekarang pergeserannya, dan ini sudah ramai dibicarakan, eksekutif di sini bisa mempengaruhi legislatif partai politik. Karena kekuasaan tanda kutip presiden ini itu susah dibuktikan secara langsung, tapi melalui pembantunya dan berbagai partai politik yang terungkap itu bahwa memang dikendalikan. Bagaimana partai politik harus tunduk ke dia, bagaimana KPK didesain sedemikian rupa supaya dibawa kemenangan dia, ya kan? Lalu semuanya disetting sehingga di tangan satu orang. Akibatnya karena asumsinya itu bahwa ada keinginan dia supaya dia terus bisa mengendalikan berbagai program-program dianggap penting gitu kan. Nah sehingga pelanjutnya dia itu harus dibawa kendali dia. Makanya kemudian mengabaikanlah aspek etika yang kemudian anaknya digolkan untuk bisa memastikan bahwa ketika ini terpilih maka apa yang menjadi program saya akan tetap berlanjut. Padahal kan demokrasi tidak begitu kan, makanya orang menyebut sebagai politik dinasti, bukan dinasti politik tapi politik dinasti kan. Dan ini yang terjadi sekarang. Anda bisa bayangkan bagaimana ketika seorang presiden berpihak, maka institusi yang sebenarnya berperan sebagai institusi yang netral juga ikut mendukung gitu kan, dengan berbagai pernyataan yang seolah-olah secara pernyataan bahwa kita netral, tapi prakteknya dibawa kan terungkap oleh video-video kan bahwa apakah itu oknum atau apa, tidak mungkin oknum berani juga kalau tidak ada instruksi kan. Ya, betul. Nah ini terjadi. Jadi Indonesia ini beberapa kali mengalami tahapan-tahapan yang kemudian inilah pentingnya kita. Seperti apa sih governance yang bagus itu kan, karena pemerintah itu mesin pembangunan, katalisator, olinya pembangunan. Kalau mesinnya rusak, susah seperti yang kita lihat sekarang kan. Bagaimana misalnya birokrasi itu harus dibangun atas dasar profesionalisme. Artinya ASN-nya itu harus netral, capable, qualified, memiliki dasar. Itu kan jelas instrumennya, instrumen yang berbasis pada meritokrasi. Betul. Tapi institusi yang bertugas menjaga ini meritokrasi dibubarkan juga. Diselesaikan di undang-undang. Jadi gimana? Sementara kepala PPK-nya, ya pejabat dan kepegawaiannya dari partai politik. Iya, betul, Bro. Jadi yang mengawasi eksekutif dari partai politik, yang diawasi memimpin birokrasi dari partai politik. Terus pegawainya terjepit di tengah-tengah.
dan tidak mau diterapkan meritokrasi di birokrasi. Akibatnya pegawai ya cari jalan sendiri. Bagaimana supaya dapat jabatan? Karena karir kan tidak jelas kan. Selamatkan diri masing-masing, Prof. Instrumen ada tapi tidak diterapkan kan. Nah, belum lagi para kepala daerah yang jual jabatan dan sebagainya kan. Apalagi dalam menjelang tahun politik ini, maka settingan-settingan pejabat itu sampai menjelang mau berakhir masa jabatannya juga karena dia masih mau maju, itu masih melakukan pelantikan. Nah, itu menjadi satu fenomena juga, Prof, sebenarnya. Fenomena umum. Nah, ini yang kita lihat bagaimana caranya untuk memperbaiki ini. Karena kalau kita harapkan misalnya dari legislatif yang mau, kan dia pembuat undang-undang, mau tidak merubah undang-undangnya. Ya kan, karena kita sudah tahu biang keroknya di mana sebenarnya. Biang keroknya kan di PPK. Nah, PPK-nya orang partai politik. Pasti tidak mau, Prof, merasa dirugikan Iya, sebenarnya. karena dia bisa memanfaatkan posnya dia untuk mengendalikan orang-orang. Dan kita tahu bahwa birokrat itu mesin yang paling efektif untuk menggalang suara. Dan itu sudah kelihatan bagaimana orang incumbent misalnya mau naik periode kedua dengan menguasai birokratnya, itu gampang dia. Nah, Apakah ini bisa terjadi juga, Prof, karena memang sistem administrasi negara Indonesia belum terlalu mendapatkan posisi yang pas atau sudah dalam bentuk utuh, atau bagaimana sebenarnya ini, Prof, sistem administrasi negara Indonesia ini sebenarnya bagaimana? nah itu yang saya bilang tidak konsisten. Jadi kalau memang kita mau secara konsisten menggunakan pendekatan administrasi publik, ya sudah, harus publik saja. Kita kan tadi saya katakan tadi, reformasi birokrasi bukan reformasi administrasi. Beda kan? Beda, Prof. Nah, dan itu sudah disebut oleh Keyden sebenarnya. Bahwa mereformasi administrasi itu harus juga secara simultan juga dilakukan reformasi terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya. Coba kalau kita reformasi birokrasinya, politiknya tidak. Selesai juga, Prof. Bisnisnya tidak direformasi, hukumnya tidak. Konyol kan? Akibatnya apa? Ketua KPK saja terlibat pemerasan kan? Bagiannya terlibat pemerasan, Prof. iya, sebenarnya dia penjaga. Repot kan? Jadi menurut saya kalau memang mau direformasi, jangan reformasi birokrasi, reformasi administrasi, lalu kemudian jangan seperti sekarang hanya fokus lebih banyak ya, bukan tidak mengcover aspek lain, tapi lebih dominan itu tentang reformasi ASN-nya. Coba hanya kita lihat berfokus ke nomor ASN. 20 2023 kan fokusnya pada bagaimana tenaga honorer, ya kan, bagaimana distribusi ASN sampai ke pulau terluar dan sebagainya, bagaimana jabatan yang manajerial non manajerial, hal seperti itu yang diurus kan. Tapi secara kelembagaan belum, Prof, ya? Secara administrasi tidak. Makanya kan kalau kita lihat Amerika itu kan orang menyebut Obama administration, Biden Diidentikan, Prof, ya? administration, iya kan, Clinton administration. Kita bukan. Saya belum pernah memang melihat misalnya, Prof, satu presiden diidentikan dengan begitu. Mereka disebut begitu kan. Makanya Obama. mereka disebut administrator, Prof, ya? Iya, administrator. Kita kepala pemerintahan. Tapi mereformasinya bukan pemerintahan yang direformasi, organisasinya, LSDM-nya. Ya menurut saya Kementerian PAN-RB juga harus dilakukan reorientasi, ya, fokusnya, dan jangan lebih fokus pada aspek SDM dan struktur birokrasi. Akibatnya selama 13 tahun Jokowi sendiri jadi gerah melihatnya sehingga mengatakan sudah reformasi birokrasi, harus reformasi birokrasi berdampak. Jangan cuma reformasi dari sisi kelengkapan administratif. Karena tidak dari berdampak. situ asalnya, Prof, ya? Reformasi Iya, berdampak, RD makanya berdampak muncul kan, gitu, ya? iya, muncul Permenpan nomor 1 2023 kan 2022 tentang reformasi birokrasi tematik. Karena Jokowi gerah sendiri. Apa ini sending terus? Deliverynya mana gitu kan, sehingga dirubahlah Permenpan itu lewat aturan baru yang memang nampak. Nah, misalnya dalam kaitan dengan dampak dari COVID, maka kemudian reformasi birokrasi sekarang itu lebih fokus pada aspek bagaimana menurunkan kemiskinan, menjaga inflasi, meningkatkan investasi, menurunkan angka stunting, ya kan? Bagaimana memanfaatkan produk-produk UMKM, hilirisasi industri. Iya, semua begitu. Karena tidak kelihatan. Padahal ada sudah dapat nilai A, so what? Kalau sudah dapat A, kalau cuma administrasinya dapat A. Nah, tapi penerapannya juga, ya. Ya, kan yang lebih gampang diukur. Nah, kita tidak menjadi sebuah budaya bagaimana semua program kita itu dievaluasi oleh masyarakat. Katanya kita menggunakan akuntabilitas publik. Publik itu bukan semata-mata
bergeser dari kalau sudah puas di legislatif selesai. Apalagi kita tahu bahwa legislatif tidaklah mencerminkan asli mewakili masyarakat gitu kan. Ya kadang-kadang mewakili partai atau mewakili dirinya sendiri gitu. Terus masyarakat bagaimana? Nah karena itu dikembangkan disebut dengan public accountability. Apa itu? Regulasinya ada survei kepuasan masyarakat. Tapi kan daerah-daerah tuh jarang melakukan itu, survei-survei tidak dalam anggarannya. Hal itu yang paling nyata bahwa apapun yang kau lakukan itu untuk mereka, kan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah mana untuk rakyatnya kalau yang kau buat programmu, kegiatanmu tidak dievaluasi berdasarkan penilaian yang menerima kegiatan program itu. Mestinya kan begitu kan? Iya, Prof. Nah, jadi governance sebenarnya itu kalau kita lihat perspektif positifnya ya itu. Perspektif politiknya ya ada juga kan. Kepentingan negara-negara maju itu. Ya, seperti itu. Sekarang ini Prof, terkait dengan ini kan lagi Indonesia menjelang pemilihan Pilpres. Ya. Sudah 2 kali debat. Ya. Menurut Prof, berdasarkan 2 kali debat ini, bagaimana Prof melihat dari ketiga calon ini komitmen mereka tentang tata kelola pemerintahan? Nah, itu yang tidak ada. Iya kan? Seperti kita bicarakan tadi bahwa seindah apapun program, tapi kalau tidak diangkut oleh sebuah kendaraan yang tepat, ya, yang bisa mengantarkan program-program itu terlaksana dengan terukur, akuntabel, ya kan, istilah efisien efektif, ya percuma, ya kan. Katanya pemerintahan katanya di debat pertama, tapi kita lihat mana aspek birokrasinya, tidak ada kan. Tidak ada yang terlalu luas, Prof. Cuma aspek-aspek HAM, ya kan, aspek ekonomi dan sebagainya. Tapi yang membawakan semua itu kendaraannya apa? Kan birokrasi pemerintah. Itu pun aspek pemerintah yang paling banyak diserukan itu ya lebih banyak berbicara meritokrasi. Kalau bukan cuma itu sebenarnya, Prof. Iya, dan kita lihat kan celakanya kita bahwa pemimpin kita ini orang dari partai politik dan tidak paham tentang manajemen pemerintahan. Ya tidak semua ya, ada beberapa kepala daerah ya. Tapi kita lihat komposisi kementerian kan lebih banyak bukan profesional kan. Ya, Prof. Presiden sendiri kan bukan dari orang yang paham tentang manajemen pemerintahan. Kepala daerah juga begitu, walaupun ada ya. Nah, artinya apa? Memang kita disuruh memimpin mesin atau jadi sopir dari sebuah kendaraan yang memuat di belakang berbagai program yang indah-indah, bagus-bagus, tapi tidak mampu mengendalikan, mengendarai atau menjadi driver yang bagus untuk sampai program itu. Ya kan, lebih banyak aspek-aspek yang bersifat politik. Nah, akibatnya banyak program-program yang sebenarnya tidak terencana dengan baik. Belum lagi kalau kita bicara FUKA tadi ya, lingkungan yang sangat dinamis, maka menurut para ahli, perencanaan-perencanaan yang terbaik sekarang dan kondisi lingkungan yang cepat berubah ini, ya 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi coba kita regulasi kita. Kita sekarang daerah lagi buat namanya RPJPD 20 tahunan. Panjang sekali, Prof. 20 tahun langsung di. Dia bisa pastikan 20 tahun, walaupun garis besar bisa dipastikan tidak. Begitu dapat COVID, mau pingsan semua. terpas semua anggaran kan direfokusin. Difokus, betul, Nah, Prof. terus kita punya RPJMD 5 tahunan. Punya tidak pengetahuan tentang kepala daerah, tentang bagaimana namanya membuat skenario planning, tentang kondisi-kondisi yang dihadapi. Kalau ini terjadi, ini yang lakukan. Terjadi, tidak ada pengetahuan seperti itu kan. Ilmunya sudah lama. Nah, baik nasional maupun daerah. Nah, coba saja misalnya kita lihat bagaimana fokus daripada Jokowi daerah kedua pemerintahnya. Kan itu pada kelanjutan infrastruktur, kualitas SDM, investasi, pelayanan kan, kemudian reformasi birokrasi, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Yang dibangun apa? IKN. Tidak ada dalam perencanaan. Nah, itu kan artinya apa? Uang negara, aset negara digunakan untuk kepentingan siapa sebenarnya? Legacy yang kemudian, ya istilah mereka yang awalnya itu pemerataan, akan terbantahkan dengan dilawan oleh pihak sebelahnya, pihak sebelahnya bahwa pemerataan tidak begitu konsepnya. Ya kan, itu kan hanya bangunan untuk para pegawai. Ya kan, fasilitas ekonominya tidak pindah katanya. Iya. Jadi ya itulah, karena memang lalu kemudian undang-undangnya dibuat di belakangan, undang-undang dibuat direvisi lagi untuk menyesuaikan. Nah, ini semua yang kemudian berimpact kepada upaya bagaimana tetap mempertahankan posisi itu, kemudian ya mencawe-cawe tentang capres yang harus
memastikan bahwa apa yang dia lakukan sekarang ini tetap continue. Padahal secara konsep juga kan penuh dengan debatable mengenai pemerataan ya. Ya seperti itu. Oke, terakhir Prof, saya ingin minta saran Prof untuk ketiga calon pemimpin ini, apa yang harus mereka lakukan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi? Ya, artinya kan ini hanya sebenarnya memberikan gambaran kepada pemilih ya, bahwa ada program-program yang sifatnya strategis, tapi juga populis, yang sebenarnya pada saat ini misalnya makan siang tiap hari, katanya untuk meningkatkan stunting, angka stunting menurunkan, gizi bagus, tapi ya 1 hari 1 triliun. Mending dibuat yang program-program yang strategis gitu kan. Menurut saya begini, para ahli di belakang calon-calon ini, please deh, bagaimana yang kita katakan, kita bicarakan dengan tema kita ini, bagaimana menghadirkan tata pemerintahan yang baik, yang mampu meningkatkan pemerintahan efektif, kemudian kepercayaan masyarakat pemerintah semakin meningkat, kemudian indeks persepsi korupsi kita menurun, kemudian iklim investasi sangat mudah, kan itu semua yang harus dibangun yang berdampak itu muncul dari pemerintahan yang baik. Kita malu kan dengan Singapura, Thailand, atau Malaysia, Filipina, itu masih lebih bagus indeksnya mereka. Padahal kita negara yang luar biasa begitu kan. Nah, saya kira begitu ya. Oke, terima kasih Prof atas waktunya. Demikian diskusi kami pada hari ini. Untuk pemirsa, jika ingin menitipkan tema yang ingin dibahas, silakan simpan tema apa yang ingin dibahas di kolom komentar. Nanti kami akan mencoba mendiskusikan bersama narasumber kami. Sekian dan terima kasih.